Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris melihat neraka. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena dan semesta. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris ini mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Selain itu juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi untuk bertamu kepada Nabi Idris alaihissalam. Dia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan kepada malaikat Israel, namun ditolaknya. Akhirnya, mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa, sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-geriknya sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya engkau?" Malaikat menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." "Malaikat Israel? Kaukah itu?" Sang pencabut nyawa, sambung Nabi Idris. Malaikat kembali menjawab, "Benar, ya Idris. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatangan engkau ke sini? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku?" "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu. Karena saya rindu dan Allah mengizinkanku." "Wahai Israel, saya punya permintaan dan tolong kabulkanlah. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawaku. Aku hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah mencabut nyawa seorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian, Allah mengabulkan permintaan sang nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga.
malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Suatu hari, ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan aneh. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai Israel, tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu sangat aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan, para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris berkata kembali, terus terang, aku takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan imanku menjadi kuat setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan siksaan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surganya Allah. Di sana, Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu, ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah hari kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian, Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.